Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul Inayah, mahasiswi dari Prodi Manajemen kelas karyawan C. Saya di sini untuk memenuhi tugas ke-6 ini akan memaparkan materi tentang tugas manusia sebagai hamba Allah serta sebagai khalifah di muka bumi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulainya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dari tanah dan paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena diberi akal dan pikiran. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah artinya pemimpin atau wakil. Maksudnya adalah manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau wakil pemimpin untuk mewakili Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus dan membangunkan bumi ini, mengikuti syariat dan peraturan Allah dan juga sebagai hamba yang setia kepadanya. Manusia memiliki dua peran atau tugas atau tanggung jawab di balik penciptaannya. Yang pertama adalah tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah itu amat luas di dalam kehidupannya, yang meliputi semua keadaan dan tugas yang ditentukan kepadanya. Manusia diciptakan untuk menyembah dan patuh kepada Allah. Penyembahan berarti ketundukan manusia dalam hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesama, maupun dengan alam sekitar. Penyembahan yang sempurna dari seorang manusia adalah akan menjadikan dirinya sendiri sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam mengelola alam semesta. Keseimbangan dalam kehidupan manusia dapat terjaga dengan hukum-hukum kemanusiaan yang telah Allah ciptakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, semua orang dari engkau sekalian adalah penggembala dan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang digembalainya. Seorang laki-laki adalah penggembala dalam keluarganya dan akan ditanya tentang penggembalaannya. Seorang istri adalah penggembala di rumah suaminya dan akan ditanya tentang penggembalaannya. Seorang hadam juga penggembala dalam harta tuannya dan akan ditanya tentang penggembalaannya. Maka semua orang dari kamu sekalian adalah penggembala dan akan ditanya tentang penggembalaannya. Allah menciptakan manusia. Ada tujuan-tujuannya yang tertentu, yaitu manusia diciptakan untuk dikembalikan semula kepada Allah, dan setiap manusia akan ditanya atas setiap usaha dan amal yang telah dilakukan selama ia hidup di dunia. Apabila pengakuan terhadap kenyataan dan hakikat wujudnya hari pembalasan telah dibuat, maka tugas yang diwajibkan atas dirinya perlu dilaksanakan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Manusia makhluk satu-satunya yang telah dipilih oleh Allah menjadi khalifah atau wakilnya di muka bumi. Dan itu merupakan suatu anugerah utama Allah kepada manusia. Dengan ini, manusia berkewajiban menegakkan kebenaran, kebaikan, mewujudkan kedamaian, menghapuskan kemungkaran,
serta penyelewengan dan penyimpangan dari jalan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di mana Ia berbicara dengan para malaikat yang bunyinya, sesungguhnya aku telah menjadikan di muka bumi ini sebagai khalifah. Malaikat berkata, yang artinya, adakah engkau hendak jadikan di muka bumi ini orang yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan bertakdis dengan memuji engkau? Kata malaikat. Kemudian Allah menjawab, yang artinya, aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Di kalangan makhluk ciptaan Allah, manusia telah dipilih oleh Allah melaksanakan tanggung jawab tersebut. Ini sudah tentu jelas karena manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibanding makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kemudian, peranan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah sekaligus hamba Allah secara khususnya meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Tanggung jawab tersebut yaitu mengabdikan diri kepada Allah, menerusi beriman kepada Allah, dan melakukan amal soleh dalam bentuk yang sempurna. Sebagai hamba Allah, manusia perlu melaksanakan amanah Allah, memelihara serta mengawal agama Allah serta ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ke arah melaksanakan amanah sebagai khalifah, manusia hendaklah menyadari dan memahami bahwa kewajiban berdakwah dengan menyebarkan dan memperluas ajaran Islam ke arah menegakkan syiar Islam serta meninggikan khalimah Allah di atas muka bumi ini dengan berperanan menegakkan amarul ma'ruf serta mencegah kemungkaran di muka bumi ini. Sebagai khalifah Allah yang dimaksudkan dengan wakil Allah, wajiblah manusia menjaga agama dengan melaksanakan dua perkara. Yang pertama, menegakkan Islam. Yang kedua, melaksanakan Islam. Menegakkan Islam. Menegakkan Islam bagaimana? Dengan cara berdakwah kepada manusia seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu an, dan membuktikan kebaikan ajaran Islam dan hukumnya di samping mempertahankan agamanya dari ancaman musuh. Kemudian yang kedua, melaksanakan Islam yaitu dengan mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya dalam semua urusan, termasuk juga urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Jadi, kesimpulannya adalah manusia sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi ini adalah untuk memimpin dan mengatur kelangsungan kehidupan di muka bumi ini berdasarkan ajaran Allah atau berdasarkan syariat Islam demi menciptakan kehidupan yang sejahtera di seluruh muka bumi ini. Hal ini juga sekaligus proses ibadah kepada Allah karena menjalankan amanah atau perintah dari Allah kepada kita seluruh manusia yang sudah dipilih sebagai khalifah, dan hal ini akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan tugas materi kali ini. Dalam pembuatan video ini memang banyak kendalanya sehingga kurang lancar, dan waktu yang saya kumpulkan juga agak lama. Untuk Bapak dosen saya mohon maaf. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.